Hujan malam itu jatuh tanpa ampun, menampar atap seng, dan memantul di genangan aspal. Di dalam sebuah rumah tua, yang lampunya redup, lantai kayu berderit, di bawah jejak sepatu basah. Seorang pria paruh baya duduk di kursi kayu. Tubuhnya terikat kuat dengan tali nilon. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun cepat, seolah paru-paru Nia sedang menolak udara. Dari kegelapan, langkah perlahan terdengar. Siluet seseorang muncul, tinggi, berbalut jas hujan hitam, wajahnya tak terlihat. Sebuah kartu tarot dipegang di ujung jari, lalu dijatuhkan ke pangkuan sang pria, The Hanged Man. Kau ingat apa yang kau lakukan 15 tahun lalu? Suara itu rendah, nyaris seperti bisikan, namun tajam menembus telinga. Pria itu menggeleng panik. Air mata bercampur darah di pipinya. Langkah kaki mendekat. Kilatan baja dari pisau memantulkan cahaya lampu gantung yang bergoyang. Semua orang lupa, jarak antara mereka tinggal satu langkah. Tapi aku tidak. Jeritan melengking menembus suara hujan. Lampu padam, hanya terdengar suara benda berat jatuh ke lantai. Lalu pintu terbanting keras. Kartu tarot itu tergeletak di genangan darah. Terayun pelan oleh hembusan angin yang masuk dari jendela terbuka. Pagi berikutnya, langit tetap mendung. Di pemakaman kecil di tepi kota, tanah basah menelan peti jenazah pria paruh-baya itu. Sejumlah orang berdiri diam. Sebagian menunduk, sebagian lagi melirik satu sama lain dengan pandangan gugup. Di antara mereka, seorang wanita muda bernama Alia berdiri tegap, memandangi prosesi pemakaman dengan mata yang tak berkedip. Dia bukan keluarga, bukan pula teman dekat korban, hanya seorang jurnalis lokal yang terlalu sering mengikuti rasa ingin tahunya sendiri. Tak jauh dari sana, seorang polisi berpakaian preman menghampirinya. Suaranya nyaris tak terdengar saat berbisik di telinganya. Korban kelima, dan dia masih di luar sana. Alia menoleh. Tapi pria itu sudah berjalan pergi, menghilang di antara pelayat. Hujan mulai turun lagi, perlahan membasahi tanah makam. Dan di dalam hati Alia, sebuah tekad mulai tumbuh, tekad yang akan membawanya ke dalam labirin terkelam yang pernah ia masuki. Sebelum kita membuka pintu menuju misteri ini, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena sekali kamu masuk ke cerita ini, tidak ada jalan kembali. Sekarang, mari kita mulai. Hujan siang itu masih menyisakan aroma tanah basah di udara. Langit menggantung kelabu, dan udara lembab menempel di kulit. Alia berdiri di depan gerbang rumah kontrakannya yang baru, mengamati kota kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya. Jalanan sempit, rumah-rumah tua berderet rapat, dan di kejauhan terdengar bunyi lonceng gereja berdentang pelan. Ia baru saja menutup laptop setelah menulis draft berita pemakaman pagi tadi ketika ketukan pintu memecah kesunyian. 3 kali, perlahan tapi mantap. Alia membuka pintu dan menemukan selembar amplop coklat di lantai. Tidak ada pengirim. Hanya namanya yang tertulis dengan tinta hitam. Hurufnya miring, seperti ditulis dengan tergesa. Saat dibuka, isinya hanya satu foto. Korban terakhir yang ia lihat di pemakaman. Tapi foto ini diambil beberapa jam sebelum kematian. Korban tampak berdiri di sebuah jalan basah, menoleh ke arah kamera, matanya penuh ketakutan. Di belakang foto, ada pesan singkat. Kau mencari kebenaran? Jangan sampai kebenaran itu menemukanmu lebih dulu. Alia mematung. Napasnya tertahan. Ia menatap keluar pintu. Tapi jalanan kosong. Hanya hujan gerimis yang jatuh, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Malamnya, Alia memutuskan berjalan kaki ke warung kecil di ujung jalan. Pemilik warung, seorang wanita paruh-baya bernama Bu Ratna, menyambutnya dengan senyum ramah yang tidak sepenuhnya tulus. Baru pindah, ya? Tanya Bu Ratna sambil menakar kopi ke dalam gelas. Alia mengangguk. Iya, Mbak, saya Alia. Kerja di media lokal. Lagi nyari info buat liputan,
Saat Alia mulai menyinggung soal pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi, senyum Bu Ratna menghilang. Tangannya yang tadi gesit, kini berhenti di atas meja. "Kau sebaiknya tidak ikut campur, Nak," ucapnya lirih. "Kenapa? Saya cuma mau tahu." Bu Ratna menatapnya lama, lalu mencondongkan badan. Orang yang tani-tania soal itu biasanya tidak sempat bercerita lagi. Alia tersenyum tipis, mencoba menganggapnya hanya peringatan kosong. Tapi di sudut warung, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Seorang pria bertubuh tinggi, mengenakan jas hujan hitam, duduk membelakangi mereka. Dia tidak memesan apapun, hanya duduk diam, seolah mendengarkan. Ketika Alia menoleh lagi, beberapa detik kemudian, kursi itu sudah kosong. Hanya tetesan air hujan yang jatuh ke lantai dari jejak sepatu, mengarah ke pintu keluar. Hujan malam itu turun lebih deras daripada biasanya, menghantam genting dan memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Alia duduk di depan laptop, mengetik catatan tentang wawancaranya di warung. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di kepalanya. Orang yang tani-tania soal itu biasanya tidak sempat bercerita lagi. Ketika jarum jam hampir menyentuh tengah malam, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan di pintu depan, melainkan di pintu belakang yang mengarah ke halaman sempit. 3 ketukan, pelan, teratur. Alia menahan napas, tangannya meraih senter kecil dari laci meja. Ia melangkah pelan ke arah pintu. Setiap papan lantai berderit di bawah kakinya. Saat ia membuka pintu, halaman belakang kosong, tapi tanah basah di luar penuh jejak kaki yang memanjang dari pagar dan berhenti tepat di ambang pintu. Di lantai, sebuah kartu tarot basah tergeletak. The Hanged Man. Kartu itu dingin saat disentuh, seolah baru saja keluar dari genangan air. Keesokan harinya, Alia memutuskan menemui Arif, seorang polisi yang dayam-dayam sering membocorkan informasi kepadanya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Ini korban kelima, dan semuanya punya kesamaan, ujar Arif sambil menatapnya tajam. "Apa? Semua pernah jadi saksi atau terlibat dalam kecelakaan 15 tahun lalu. Kecelakaan yang tidak pernah masuk catatan resmi." Alia mengernyit. "Kenapa tidak masuk catatan?" Arif menggeleng. "Karena semua orang yang mencoba menulisnya menghilang." Malamnya, saat Alia pulang, hujan sudah mereda, tapi udara tetap lembab. Ia membuka pintu rumahnya dan terdiam. Di ruang tamu, tepat di atas meja, ada foto besar korban terakhir. Sama seperti yang ia dapat di amplop. Tapi kali ini, foto itu penuh coretan spidol merah di matanya. Telepon rumah berdering keras, memecah keheningan. Alia mengangkatnya, tapi tak ada suara, hanya napas berat, diikuti bisikan pelan. "Jangan tanya-tanya lagi, Alia." Sambungan terputus. Alia menatap ke jendela depan. Di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang temaram, sesosok pria berjas hujan hitam berdiri diam, menghadap langsung ke rumahnya. Tapi saat ia berkedip, sosok itu sudah menghilang. Pagi itu, udara terasa berat, seakan awan gelap menekan atap kota. Alia duduk di perpustakaan tua milik pemerintah daerah. Bau kertas lembab dan debu memenuhi ruangan. Ia mengadu-aduk tumpukan arsip lama. Setiap lembar terasa rapuh di tangannya. Tapi semakin ia mencari, semakin ia sadar. Tahun 2008, hilang. Tidak ada catatan koran, tidak ada laporan kecelakaan, tidak ada arsip foto. Seolah 1 tahun itu dihapus dari sejarah kota. Di meja sebelah, seorang pria tua berwajah pucat menatapnya. Ia mengenakan topi lusuh dan jaket tebal. Tanpa mengalihkan pandangan, ia berbisik, "Kau tak akan menemukannya di sini. Mereka yang tahu sudah mati." Sebelum Alia sempat bertanya, pria itu bangkit dan berjalan keluar. Saat ia menyusul ke pintu, jalanan kosong, seolah pria itu menghilang di udara. Siang harinya,
Alia kembali ke rumah. Ia mencoba menghubungi beberapa kerabat korban. 2 di antaranya menolak bicara. 1 lagi, seorang wanita paruh baya bernama Sari, setuju bertemu di sebuah taman pinggiran kota. Sari berbicara dengan suara gemetar. 15 tahun lalu, ada kecelakaan bus, menewaskan 17 orang. Tapi korban sebenarnya lebih banyak. Mereka bilang remblong, tapi aku dengar itu disengaja. Alia mencondongkan tubuh. Disengaja? Oleh siapa? Sari menatapnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia masih hidup, dan dia ingin semua yang tahu hilang. Malam itu, Alia menerima amplop besar di depan pintu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya, ada foto hitam putih sebuah bus terguling di tepi jurang. Di bawahnya coretan tulisan tangan. Kau sedang mengulang sejarah yang sama. Tiba-tiba lampu rumahnya berkedip. Dari jendela, Alia melihat pintu gerbangnya terbuka lebar. Padahal tadi dikunci. Ia berjalan perlahan keluar dan menemukan boneka kayu kecil tergantung di pohon depan rumah. Kepalanya dipaku dan di dadanya tertulis namanya sendiri. Alia. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Suara petir menyambar, memantul di dinding-dinding gedung tua. Alia duduk di meja kerjanya, menatap foto-foto korban yang ditempel di papan investigasi. Ia mulai menarik benang merah di antara mereka, dan tiba-tiba menyadari sebuah pola. Setiap korban pernah menjadi penumpang bus yang kecelakaan 15 tahun lalu. Kecuali 1 orang, korban terakhir, Raka. Alia mencoba mencari latar belakang Raka. Di data kepolisian, Raka tidak punya catatan perjalanan ke kota itu. Tapi di foto kecelakaan yang ia terima, Alia melihat wajah Raka di antara kerumunan penonton. Wajahnya samar, tapi tatapan matanya menusuk. Perut Alia terasa mengeras. Bagaimana mungkin dia ada di tempat itu 15 tahun lalu? Keesokan paginya, Alia menerima pesan suara di ponselnya. Suara berat, penuh ancaman. Berhentilah mencari, aku sudah di dekatmu. Suara itu membuat darahnya membeku. Ia memeriksa log panggilan. Nomor tak dikenal. Tapi lokasi pengiriman pesan berasal dari dalam radius 500 meter dari rumahnya. Di malam yang sama, Alia kembali memeriksa papan investigasi. Saat ia memindahkan foto Raka, ia menemukan surat kecil yang diselipkan di baliknya. Tulisan tangan yang sama, seperti di amplop sebelumnya. Kau penumpang terakhir yang belum mati. Alia terdiam. Jantungnya berdetak keras. Ia mencoba mengingat 15 tahun lalu. Apakah ia pernah naik bus itu? Dan tiba-tiba, sebuah kilas balik menghantamnya. Tangannya berlumuran darah, jeritan orang-orang. Bau bensin terbakar, dan suara laki-laki tertawa di kejauhan. Ia terengah, ingatan itu nyata. Yang lebih menakutkan, ia mulai mengenali suara tawa itu. Malam itu, kota tampak lebih sepi dari biasanya. Langit masih gelap, hujan belum sepenuhnya reda. Alia memutuskan keluar untuk mencari jawaban, membawa catatan investigasinya, dan rekaman pesan suara misterius itu ke kantor polisi. Namun di perjalanan, ia merasa ada mobil yang mengikutinya. Mobil hitam tua, lampu depan redup, tapi selalu menjaga jarak. Setiap kali Alia mempercepat langkah, mobil itu ikut menyesuaikan. Alia memutar ke sebuah gang sempit, mencoba memotong jalan. Tapi di ujung gang, ia melihat siluet seorang pria berdiri diam di bawah lampu jalan. Wajahnya tertutup bayangan. Namun matanya memantulkan cahaya seperti kaca. Kita akhirnya bertemu, Alia. Suara itu berat, familiar, membuat ingatan masa lalunya bergetar. Alia mundur selangkah. Tangannya meraih senter di dalam tas, tapi pria itu melangkah maju. Dalam cahaya samar, ia bisa melihat bekas luka bakar di sisi kiri wajahnya. Luka yang Alia ingat jelas dari kejadian 15 tahun lalu. Pria itu tersenyum tipis.
Kau satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu. Bukan kebetulan. Aku membiarkanmu hidup karena aku ingin melihat bagaimana kau akan mengingat semuanya. Alia terdiam. Jantungnya berpacu. Kenapa? Tanyanya. Dengan suara bergetar, pria itu menunduk sedikit. Suaranya berubah menjadi bisikan. Karena setiap nyawa yang kuambil adalah potongan puzzle. Dan kau, Alia, adalah potongan terakhir. Tiba-tiba suara sirena terdengar di kejauhan. Pria itu menoleh sebentar, lalu tersenyum sinis. Kita akan bertemu lagi, segera. Ia melangkah mundur, lalu berlari masuk ke lorong gelap. Alia mencoba mengejarnya, tapi hujan deras dan kabut membuat jarak mereka melebar. Saat ia sampai di tikungan, pria itu sudah menghilang. Hanya menyisakan sebuah korek api tua di tanah dengan ukiran huruf R di sisinya. 2 hari setelah pertemuan di gang itu, Alia tidak tidur. Korek api dengan huruf R terus ia genggam, seolah benda itu bisa berbisik, membawa kembali potongan kenangan yang ia kubur dalam-dalam. Ia memeriksa arsip lama kecelakaan 15 tahun lalu. Semua korban dinyatakan tewas, kecuali dirinya. Dan satu nama yang tidak pernah dipublikasikan ke media, Raka Arya Putra. Nama itu membuat darahnya membeku. Raka adalah anak sahabat ibunya, yang dulu sering bermain bersamanya. Sampai malam kebakaran panti asuhan itu, malam kejadian kembali jelas di benaknya. Api berkobar, jeritan memenuhi udara. Alia, yang berusia 10 tahun, berlari mencari jalan keluar. Saat itu, ia melihat Raka berdiri di tangga, memegang korek api yang sama, sambil tersenyum. Ibunya berlari menyelamatkan Alia. Tapi Raka menutup pintu, memerangkap mereka. Alia hanya ingat dorongan kuat dari ibunya yang membuatnya terlempar keluar jendela. Lalu, gelap. Kembali ke masa kini, Alia mendengar ketukan di pintu rumahnya. Perlahan ia membuka, dan di sana berdiri Raka, basah kuyup oleh hujan. Wajahnya masih membawa senyum miring yang sama. Alia, ini waktunya kau ingat semuanya. Aku tidak membunuh mereka karena benci. Aku membunuh mereka karena ibumu memintaku. Kata-kata itu menghantam Alia seperti petir. Kau bohong. Tanyakan saja pada ayahmu kalau dia masih hidup, atau pada surat ini. Ia melemparkan amplop lusuh ke lantai, lalu mundur ke kegelapan malam. Alia gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, sebuah surat tangan ibunya, tertanggal sehari sebelum kebakaran. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Ada rahasia yang harus dijaga. Rahasia yang akan menghancurkan keluarga kita jika terungkap. Hanya Raka yang tahu kebenarannya. Mata Alia berkaca-kaca. Ia merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Apakah ibunya benar-benar memerintahkan pembunuhan itu? Atau ini hanya permainan pikiran seorang psikopat? Sirena polisi terdengar mendekat. Alia melihat keluar jendela, tapi Raka sudah hilang. Yang tersisa hanyalah coretan besar di kaca jendela rumahnya. Tertulis dengan jari di embun. Sampai jumpa di akhir permainan.